Yang minat monitor panggung murah meriah buat sound hajatan atau buat monitor solo organ, monggo di WA saja nomor WA-nya ini. Video kali ini kita mau memasang panel belakang box speaker. Cara nyambungnya seperti ini. Nah, di main disambung ke min, plus disambung ke plus. Jadi semua yang ada tulisannya min di sini digabungin jadi satu. Semua yang ada tulisannya plus di sini digabungin jadi satu. Jadinya seperti ini. Seperti ini kurang lebih. Min disambung ke min semua, plus disambung ke plus semua. Namun kalau kita pasang pada box speaker, ini biasanya komponen yang ada di dalam ini biasanya ikut getar, ada suara krek krek krek, walaupun speakon cover kita ini sudah yang premium, sudah lumayan bagus. Nah, ini lumayan bagus ini. Ini mereknya kalau boleh di info ini BMA, bagus. Namun ini untuk menjaga supaya tidak ada suara krek 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 nak bass. Ini kita pasangin yang namanya nih lem. Ini lem kaca silikon. Jadi silikon ini kita pasang pada ini loh. Nah, ini. Pada baut ini. Karena apa? Karena walaupun kita udah kencengin di sini, ini ada murnya bagian dalam. Ini sebenarnya tanpa dikasih mur pun juga bisa, karena speakon yang bagus itu yang ada dratnya. Di sini ada dratnya. Jadi tanpa menggunakan mur pun ini udah kuat. Ini udah ngedrat, ini nggak ada murnya ini. Nah, kalau yang ini sengaja kita kasih mur. Sengaja kita kasih mur. Bayan datang. Nah, itu bayan datang. Jadi ini sudah dikasih mur karena supaya biar kuat ya. Nah, silikon ini dipakai buat apa? Ini keburu apa? Ring udah saya pasang di sini. Ini murnya ini kita kasih apa namanya, silikon seperti ini supaya kalau dia kena getaran itu dia tidak kendor sendiri. Karena kalau panel belakang speaker ini getarannya itu sangat luar biasa ya. Kita harus benar-benar memperhatikan ini supaya tidak krek 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 krek, tidak menimbulkan suara berisik. Nah, ini kita kasih lem kayak gini di bagian murnya. Terus di bagian ininya juga, kaki-kaki daripada cover speakon ini juga kita kasih lem. Nah, seperti itu. Supaya tidak bunyi krek 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 krek. Grok 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 begitu. Seperti itulah. Nah, ini berbagi pengalaman ya, semoga pengalaman ini bermanfaat ya. Nih, sudah seperti itu. Nah, sebagian sini itu nanti setelah kita pasangin kabel ke arah speakernya, lalu kita kasih lem seperti ini. Lem ini boleh diganti menggunakan lem lem bakar, bisa menggunakan silikon. Kalau silikon keringnya agak lama. Ini kalau misalkan kita pasang pada box yang 18 in atau 15 in, ini dijamin tidak getar.
Nah, untuk di bagian kelingnya sini sebaiknya dipasangin busa. Supaya apa? Supaya airnya tidak masuk. Kalau nggak busa ya karet. Supaya menjadikan proteksi dari air supaya tidak masuk. Kalau di silikon gimana, Mas? Boleh di silikon. Jadi setelah kita pasang tanpa menggunakan busa atau karet, setelah itu bagian luarnya sini kita kasih silikon, kita kasih lem kaca kayak gini, bisa, jadi air tidak masuk juga. Bautnya ini sebaiknya jangan menggunakan baut Gibson. Bautnya ini sebaiknya menggunakan baut yang ujung kepalanya itu tapak, jadi bagian luarnya menggunung. Kalau misalkan mau menggunakan baut Gibson, ini diperlebar lubangnya ini supaya nanti rata. Itu ya loh. Menurut kami seperti itu. Menurut yang sudah ahli itu pasti berbeda, dan perbedaan itu bukan sebuah perpecahan, tapi perbedaan itu adalah kekayaan. Oke? Jadi kita akan lanjutkan ya. Misi-misi selanjutnya yaitu ini, kita pasangin lem di bagian murnya. Supaya apa? Supaya tidak kendor. Terus sampai selesai. Karena kalau kena getaran, lama-lama ya akan kendor dengan sendirinya. Kalau kendor ya lama-lama nanti akan lepas. Karena ini sangat berbahaya. Berbahayanya kayak gimana? Kita harus benar-benar memilih part yang bagus. Kalau kita tidak memilih part yang bagus, akan mengakibatkan short speakernya, kabel speakernya. Dan kalau kabel speakernya short, powernya itu akan merotek. Kalau meroteknya itu nggak langsung kita matikan atau nggak ketulungan, biasanya akibatnya powernya bisa kebakaran. Kalau sudah kebakaran power, biasanya juga kita servisnya mahal. Seperti itu ya loh. Oke, nantikan video-video selanjutnya. Saya sendiri punya hutang banyak nih kepada pemirsa penonton setia Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali, karena sudah beberapa hari ini jarang upload video. Kenapa? Karena lagi ada banyak pekerjaan yang mengakibatkan sampai kita tidak bisa membuat video secara rutin. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Like and subscribe-nya ya dulur. Terus dukung channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Tukang sayur teko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melihat tembaganya ini tembaga asli atau aluminium ya, supaya jelas bahwa tembaganya ini tembaga asli ya, tembaga kuning ya, tembaga yang benar-benar tembaga, bukan putihan. Kalau misalkan ini sudah aluminium atau bukan tembaga, pasti dikerok kayak gini sudah putih ya lur. Maka dari itu yang mau order monggo silahkan langsung di order.